Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama, Babul Mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang ke 135. Ini setiap malam selalu tidak sinkron ya. Wa an Jubair bin Mut'im qala, dan dari Jubair bin Mut'im beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdi Manaf. Jadi orang Arab itu selalu menyebutkan nenek moyangnya untuk menentukan kabilah atau suku. Seperti Rasulullah itu berasal dari suku Madura. Gimana? Rasulullah suku Madura. Suku bangsa Arab, suku kok Bani Israil. Liila suku Islam semua ini, tidak tahu Rasulullah dari suku mana. Suku Quraisy. Nah, Quraisy itu adalah nama nenek moyang beliau. Dengerin dulu. Quraisy itu adalah nama nenek moyang beliau. Namanya Fihr alias Quraisy. Jadi nama lainnya Quraisy. Nah, Abdi Manaf ini juga nenek moyangnya beliau. Rasulullah bin Abdullah bin kakeknya siapa? Ini saya kalau nanya bin lagi bingung ini. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, betul, ini lumayan ini. Hashim Abdi Manaf. Jadi ya Bani Abdi Manaf berarti anak keturunan Abdi Manaf. Berarti masih saudara-saudaranya Rasulullah. La tamna'u, janganlah kamu sekalian melarang ahadan, seseorang, tofa, untuk melakukan tawaf, bihadzal bait, di dalam Baitullah, wasalla, dan melarang sholat, ayata sa'atin, pada waktu kapan saja, sya'a min lailin au naharin, baik pada waktu malam ataupun siang. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang khamsah. Wahidun satu, Isnanin dua, salah satu, arbaatun satu, berarti imam yang lima. Wahidun isnani dua, salah satu, tiga, arbaatun empat, khamsatun lima. Pinter semua anak-anak. tiga, Wa sahhahu Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Bisa difahami maksud dari hadisnya? Kita langsung jelaskan syarahnya. Yang pertama, Bani Abdu Manaf adalah yang mengurus Masjidil Haram. Jadi di Mekah itu masing-masing kabilah, masing-masing suku itu ada kewajiban masing-masing, ada tugas masing-masing. Ada yang bertugas mengurus Masjidil Haram, ada yang bertugas megang kuncinya Ka'bah. Ada seperti Abdul Muthalib itu bertugas mengurus makanan dan minuman para peziarah haji, karena ibadah haji itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Jadi bukan syariat baru, haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Abdu Manaf, Bani Abdu Manaf adalah yang mengurus Masjidil Haram. Manaf adalah kakek keempat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya. Jadi kakek yang keempat. Kalau nyampe ke puncak jadi Pak Manaf. Bani Abdul Manaf punya kuasa di Masjidil Haram untuk melarang atau membuat aturan tertentu. Jadi yang membuat perundang-undangan di Masjidil Haram itu adalah keturunan dari Abdul Manaf, termasuk Rasulullah. Jadi bisa dibayangkan Rasulullah ini berasal dari keturunan orang yang sangat berpengaruh, yang sangat mulia. Ibaratnya kalau di Bondowoso ini yang punya kuasa untuk melakukan perundang-undangan, melarang atau memerintahkan sesuatu itu kan bupati, ya kan? Nah, kurang lebih punya posisi yang pengaruh. Nasabnya di atas-atasnya itu semuanya orang yang punya pengaruh besar. Kedua, tidak boleh dilarang orang untuk tawaf walaupun pada waktu terlarang untuk sholat seperti ba'da subuh, ba'da asar, atau ketika matahari di atas kepala. Jadi tawaf itu bisa dikerjakan kapanpun. Ba'da sholat subuh langsung mau tawaf, boleh. Ba'da sholat asar langsung mau tawaf, boleh. Yang ketiga, tawaf itu bukanlah sholat. Jadi tawaf sama sholat ini ibadah yang berbeda. Kalau tawaf itu hanya boleh dikerjakan di sekeliling Ka'bah, di Baitullah, di komplek-komplek khusus. Tapi kalau di luar Ka'bah tidak boleh tawaf. Nah, sementara sholat itu bisa dikerjakan di mana saja. Ya paling kamu waktu TK tawaf di Ka'bah triplek kan gitu. Tapi kan itu bukan ibadah, itu latihan manasik kan gitu. Dari kecil dikenalkan dengan ibadah haji. Tapi itu bukan ibadah tawaf, itu ibadah latihan tawaf. Latihan sendiri kan ibadah. Jadi kalau sholat dilarang ba'da subuh, tawaf boleh, karena tawaf itu bukan sholat. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa tawaf tidak disyaratkan bersuci. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat tawaf ini disamakan dengan zikir. Zikir itu kan tidak perlu dalam keadaan suci. Tetapi kita sebagai penganut madhab Syafi'i tetap harus bersuci sebelum tawaf. Ini maksudnya ikhtilaf pendapat-pendapat ulama. Ada yang menyatakan boleh dalam keadaan tidak bersuci. Nah, disangkal oleh Imam Syafi'i kalau boleh dalam keadaan tidak bersuci dan disamakan dengan zikir, maka wanita yang haid boleh untuk tawaf. Nah, sementara seorang wanita yang haid, semua ulama sepakat tidak boleh masuk ke dalam masjid. Dan Baitullah ini kan masjid, namanya juga Masjidil Haram, kan masjid yang paling utama di dalam Islam. Nah, ini kan muskil, masalah. Di satu sisi kalau tidak suci boleh tawaf. Nah, sementara wanita yang haid tidak boleh masuk untuk melaksanakan tawaf. Nah, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang betul, yang suci yang boleh tawaf. Kalau tidak bersuci tidak boleh mengerjakan tawaf. Kalau orang Indonesia bilangnya tawaf, yang betul tawaf karena tok asalnya. Yang keempat, tidak boleh penguasa melarang manusia yang punya hak untuk mengerjakan. Namun jika ada maslahat, boleh saja yang punya kuasa melarang. Maksudnya begini, ibadah itu adalah kewajiban manusia kepada Tuhannya dan hak manusia terhadap orang lain. Benar enggak? Sholat itu kan hak, ya. Jamaah itu juga hak. Pengajian itu juga hak. Nah, seorang penguasa itu tidak boleh untuk mengatur sholat jamaah dan majelis taklimnya masyarakat. Oh, ini tidak boleh jamaah. Oh, ini tidak boleh buat pengajian. Oh, ini tidak boleh buat majelis taklim. Itu penguasa tidak punya hak ke sana. Karena itu haknya seorang masyarakat. Tetapi dalam kondisi-kondisi darurat seperti sekarang, dengan adanya pandemi, maka penguasa boleh mengeluarkan maklumat untuk tidak boleh jamaah dulu di masjid ketika kondisi zonanya zona hitam, kan? Atau tidak boleh menyelenggarakan majelis taklim, menghadiri kerumunan karena berpotensi menimbulkan mudarat. Itu boleh melarang seperti itu dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, melarang azan dikumandangkan, nah itu zalim namanya. Nggak boleh berangkat ke pengajian padahal kondisinya aman-aman saja, itu juga
zalim. Tapi kalau berangkat ke pengajian berpotensi penyebaran COVID semakin besar, maka justru harus dilarang karena potensi bahayanya semakin tinggi. Dan gak usah sok-sokan. Sekarang ini kan banyak orang Islam yang sok-sokan, itu penguasa itu zalim. Orang mau jamaah ke masjid kok dilarang. Lihat dulu dilarangnya kenapa, kok penguasa. Rasulullah saja menganjurkan untuk menunda sholat duhur ketika panasnya terik kan gitu. Padahal panasnya panas terik loh ya. Nah sementara ini melarang orang untuk jamaah karena khawatir terjadi penyebaran COVID. Ya kalau kondisinya aman ya jangan dilarang lagi, kan kurang lebih seperti itu. Yang kelima, boleh melakukan tawaf pada waktu kapanpun. Begitu pula sholat sunnah ba'da tawaf boleh dilakukan pada waktu apapun, meskipun pada waktu terlarang untuk sholat, dikarenakan sholat sunnah ba'da tawaf adalah sholat sunnah yang punya sebab. Kan tidak boleh sholat kecuali sholat yang ada sebabnya, kan gitu toh. Contohnya tahiyatul masjid, sholat wudhu, itu kan sholat yang ada sebabnya. Nah sholat ba'da tawaf itu juga sholat yang ada sebab. Sebabnya apa? Habis tawaf. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada. Nah, kok masih diskusi dulu? Ya mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat, Amin. bahagia, selamat, diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan a'udzu iya nasta'in. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.